dan kebersamaannya sejauh ini. Sidang keempat ya hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di tanggal 19 November 2024 baru dimulai sekitar pukul 4.30 WIB. Ya, jadi terlambat jauh dari jadwal yang seharusnya jam 14.00 WIB. Saya sudah menyampaikan permohonan agar majelis hakim menegur pihak JPU agar tepat waktu, ya, dan juga kesiapan dalam menyiapkan saksi untuk mendukung dakwaan dari JPU. Ya. Tadi sekitar jam 2 lewat sempat diupayakan sidang untuk dibuka, namun sayangnya JPU menyatakan belum siap, ya, sehingga diundur ke jam sekitar 4.30. Nah, saat sidang dibuka, JPU berupaya menghadirkan 2 orang, ya, 2 orang yang disebut sebagai saksi. Namun dalam pemeriksaan kemudian ditemukan bahwa ternyata dari kedua orang ini, yakni persisnya pertama adalah saudara Rusmin Wijaya, advokat Rusmin Wijaya, dan yang kedua saudara Alexius Darmadi, ya, selaku Direktur Utama PT Sumi Asih. Nah, dalam pemeriksaan awal, majelis hakim menemukan bahwa saudara Rusmin Wijaya selaku advokat mengaku, ya, bahwa ia hanya bertindak sebagai kuasa untuk melapor. Kuasa untuk melapor diberikan oleh saudara Alexius Darmadi selaku Direktur Utama PT Sumi Asih. Jadi dengan demikian, seharusnya keterangan saudara Rusmin Wijaya dan keterangan saudara Alexius Darmadi akan dianggap sebagai satu keterangan sebagai pelapor, karena ini merupakan delik aduan. Saat pemeriksaan dimulai, yang pertama terhadap saudara Rusmin Wijaya yang bertindak selaku kuasa dari saudara Alexius Darmadi, ya, yang merupakan Direktur Utama PT Sumi Asih. Saudara Rusmin Wijaya mempertahankan semua keterangan yang sudah diberikannya selama di proses penyidikan, khususnya di Polres Jakarta Selatan. Keterangan diberikan di atas sumpah, jadi tegaskan keterangannya tetap sama, ya. Dan dari pemeriksaan dilakukan, menarik ditemukan bahwa ada keterangan-keterangan dari yang bersangkutan yang nampaknya tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada. Antara lain keterangan mengenai dalih adanya 2 perusahaan yang berbeda, ya, yang dikatakan oleh si pelapor, dalam hal ini saudara Rusmin Wijaya maupun kliennya saudara Alexius Darmadi, ya, dan tegaskan oleh saudara Rusmin Wijaya dalam keterangan langsung di persidangan tadi adalah atas inisiatif dan atas instruksi, ya, dari kliennya saudara Alexius Darmadi merangkan bahwa ada 2 perusahaan yang berbeda. Yang satu menurut mereka bernama PT Sumi Asih, satu lagi bernama PT Sumi Asih Oil Chemical Industry. Ya, tadi terjadi tanya jawab cukup panjang, karena menurut saya nampaknya saudara Rusmin tidak bersedia menjawab secara langsung, ya, tapi mencoba menghindar, ya, muter-muter, ya, dan beberapa kali dinyatakan tidak mau menjawab. Padahal seharusnya saudara Rusmin Wijaya paham sekali, ya, bahwa sudah pernah terjadi perkara antara Finmart Overseas Limited, yaitu klien saya, ya, dengan klien saudara Rusmin Wijaya, ya, atau perusahaan di mana saudara Alexius Darmadi menjadi Direktur Utama dan pembiasaannya, ya, telah ada perkara arbitrase, ya, yang kemudian diputus di tahun 2009. Tepatnya 4 Mei 2009 oleh Arbitrase Internasional ICDR, International Center for Dispute Resolution, ya, American Arbitration Association atau AAA, ya, diakui beliau paham, ya. Seharusnya kalau sudah paham mengenai putusan itu tentu paham, ya, siapa itu Finmart Overseas dan paham siapa itu PT Sumi Asih. Dan yang kedua, waktu dirujuk mengenai putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 010, ya, di tahun 2010 yang melibatkan klien saudara Rusmin Wijaya, ya, atau perusahaan di mana
Saudara Alexius Darmadi menjadi Direktur Organisasi Saham, yaitu PT Suping Asih, ya, selaku penggugat dengan menggugat Finbar Overseas di 2010. Jadi saudara Rusmin paham adanya putusan tadi, ya, yang seharusnya kemudian seharusnya berujung pada pengakuan sederhana bahwa ia paham sekali bahwa dalih mengenai adanya dua perusahaan yang berbeda itu sudah diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, bahkan sudah diperiksa dan sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ya, yang mana secara umum putusannya adalah menolak gugatan berikut dengan dalih tadi. Jadi tidak benar, seharusnya sudah terbukti bahwa tidak benar keterangan yang diucapkan di bawah atau di atas sumpah oleh saudara Rusmin Wijaya maupun oleh saudara Alexius Darmadi, ya, bahwa ada seolah ada dua perusahaan yang berbeda, ya. Jadi sejauh ini itu karena nampaknya pemeriksaan satu mulai terlambat sekali karena kekurang siapan JPU, dan yang kedua karena menurut kami sikap dari saudara Rusmin yang tidak menjawab secara langsung mengakibatkan pemeriksaan dari panjang. Akhirnya majelis hakim menskor sidang sekitar pukul 6 WIB, ya, sekitar 6 WIB dengan perintah agar JPU kembali menghadirkan kedua orang tadi, yaitu saudara Rusmin Wijaya dan saudara Alexius Darmadi dalam persidangan berikutnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di tanggal 25 November 2024 pukul 10 pagi, ya, bahkan tegaskan tidak lagi terlambat. Demikian. Oke.